Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan kita pasti berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kita di bulan Ramadan. Setelah itu kita sudah bertemu dengan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah mencerminkan doa kita sebelum Ramadan, ataukah mengkhianati doa kita sebelum Ramadan? Ramadan adalah untuk meningkatkan iman, li ziyadatil iman, meningkatkan iman. Lah, untuk meningkatkan iman seperti apa? Atau bagaimana kita harapan kita di bulan Ramadan? Kita harus tahu bagaimana tata cara berdoa, tata cara beribadah. Bagaimana cara ingin mengetahuinya adalah dengan ilmu. Samratul ilmu huwa amal. Buah ilmu adalah amal. Seperti itu. Tema pada malam hari ini adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa, dan waktu itu adalah mustajab untuk kita berdoa. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Allah itu turun lebih dekat kepada kita itu sepertiga malam. Ini adalah waktu pertama, waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah berfirman, siapa yang berdoa di sepertiga malam, may yad'uni fastajiba lahu, amma yas'alani fa'atiya'ahu, amma yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah. Barang siapa meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Barang siapa beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka aku akan beri ampun kepadanya. Itu dalam sisi sepertiga malam. Yang kedua adalah waktu setelah sholat muqtada, atau waktu sholat setelah sholat 5 waktu. Yang kita tahu bahwa sholat 5 waktu adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama, tidak boleh kita tinggalkan. Lah, karena tiang agama tersebut adalah penting, maka doa setelahnya pun penting. Maka doa setelahnya pun mempunyai mustajab yang lebih. Ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Asma' di sini artinya lebih didengar, bukan didengar. Jadi apa doa di mana, waktu kapan yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, pada sepertiga malam dan setelah sholat 5 waktu. Begitu pentingnya sholat 5 waktu, dan begitu pentingnya setelah sholat tersebut. Yang ketiga, ada doa di antara azan dan iqamah. Ini mungkin sudah sering kita amalkan, karena setiap kita sebelum azan, setelah azan, dan sebelum iqamah mungkin kita berdoa. Mungkin ada yang sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. La yadurru du'a, tidak ditolak doa tersebut. Bainal azan wal iqamah, baina di antara azan wal iqamah. Yang keempat dan mungkin lebih penting adalah saat sujud di dalam sholat.
Di dalam sholat adalah waktu kita bermustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi di posisi kita serendah-rendahnya. Posisi serendah-rendahnya adalah di saat kita bersujud. Waktu bersolat adalah lidzikri wa ayatil Quran. Di dalam solat hanya ada dua, apa itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya melafalkan Al-Quran. Selain itu tidak boleh kita lafalkan, kecuali hajim atau yang lain yang tidak disengaja oleh kita. Yang kelima, ini juga penting. Di hari Jumat. Hari Jumat adalah ulumul yaum atau ibunya hari yang kita agungkan di Islam. Mungkin 5 tersebut sebagai patokan kita untuk beribadah dan berdoa lebih bermustajab. Kita tekankan bahwa bermustajab bukan doa yang didengar, bukan doa yang hanya didengar, tapi asma, lebih didengar. Jadi selain waktu mustajab tersebut, hendaknya kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal yang kecil mulai hal yang besar. Ya, kita mulai dengan bismillah wa akhiri bi alhamdulillah. Demikian kultum dari saya. Jika ada salah kalimat atau yang menyinggung hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.